kalian apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC bisa disebarkan dari satu orang ke orang lain melalui udara. Bagaimana sih prevalensi TBC di Indonesia? Berdasarkan survei Riskesdas 2013, semakin bertambahnya usia, prevalensi TBC akan semakin tinggi. Berdasarkan jenis kelamin, prevalensi TBC pada laki-laki 3 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan. Apa sih perbedaannya TBC dengan COVID? Perbedaan dari penyakit TBC dan COVID ada pada virus penyebab dan gejalanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyakit tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan gejala yang ditimbulkan adalah batuk berdahak, sesak nafas, mudah lelah, demam lebih dari 1 bulan, berat badan turun, dan berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas. Sedangkan virus yang menyebabkan COVID adalah SARS-CoV-2. Gejala yang ditimbulkan dari COVID adalah demam di atas 30 derajat Celcius, sesak nafas, dan batuk. Tahukah kalian bagaimana caranya penyebaran bakteri TBC? Bakteri TBC dapat tersebar melalui udara. Hal ini didapatkan dari batuk dan bersin penderitanya. Karena itu, sangat penting bagi pasien TBC untuk menerapkan etiket batuk dan bersin yang baik. Sebenarnya, siapa saja sih orang-orang yang rentan terkena TBC? Setiap orang memiliki resiko yang sama terkena TBC, namun hal ini meningkat apabila sering bertemu dengan pasien TBC dan memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Karena itu, sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari virus. Tahukah kalian cara untuk menjaga kesehatan pasien TBC? Hal ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan tinggi energi dan protein, seperti daging merah, telur, tempe, dan tahu. Hal ini sangat penting bagi pasien TBC, karena selain untuk beraktivitas, protein juga dapat digunakan tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Selain energi dan protein, pasien juga diharapkan untuk mengasup lemak yang cukup. Lemak yang dimaksud adalah lemak tak jenuh, contohnya pada kacang-kacangan, buah alpukat, minyak zaitun, ikan laut seperti salmon, tuna, makarel, dan lain-lain. Selanjutnya, hindari pengolahan makanan yang digoreng, karena hal ini dapat merangsang batuk. Pasien juga dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang cukup. Contoh karbohidrat yang dianjurkan adalah kentang, roti, dan nasi. Asupan karbohidrat atau makanan pokok dapat dibatasi apabila pasien merasakan sesak.
Jangan lupa untuk memperbanyak konsumsi antioksidan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, seperti vitamin A yang ada pada tomat, mangga, dan labu kuning. Vitamin C seperti yang ada pada jeruk, stroberi, dan jambu biji. Zat besi yang terdapat pada daging merah, bayam, dan brokoli. Selain itu, zat besi juga dapat ditemukan pada sayuran dengan warna hijau tua. Seng yang terdapat dalam seafood, bayam, dan brokoli. Vitamin D yang terdapat pada ikan, kuning telur, susu dan produk olahannya seperti keju dan yogurt. Selenium yang terdapat pada ikan laut seperti tuna dan salmon, seafood, dan daging merah. Pasien dengan TBC sangat dianjurkan untuk menghindari minuman kemasan. Minuman kemasan mengandung banyak gula yang merupakan karbohidrat. Apabila konsumsi karbohidrat berlebih pada pasien TBC, akan memperparah sesak nafas yang dirasakan. Berikut adalah tips untuk mencegah penularan TBC. Hindari bepergian selama seminggu pertama untuk pengobatan TBC aktif. Berikan sirkulasi udara yang baik dengan cara membuka jendela agar udara dalam rumah bisa berganti. Gunakan masker terutama saat keluar rumah. Namun, bagi pasien TBC, diwajibkan untuk menggunakan masker baik keluar dan di dalam rumah. Jangan meludah di sembarang tempat, terutama bagi pasien TBC. Jangan lupa untuk melakukan imunisasi BCG pada bayi dengan usia 3-14 bulan. Hindari udara dingin. Usahakan sinar matahari dan udara segar masuk secukupnya ke dalam tempat tidur. Jemur bantal, kasur, dan tempat tidur terutama pada pagi hari agar kuman tidak menempel pada kasur. Yang terakhir, tidak melakukan kebiasaan menggunakan barang atau alat pribadi secara bersama. TBC tidak akan menular melalui bersalaman atau berpegangan tangan, berbagi makanan atau minuman, menggunakan toilet yang sama, serta menggunakan alat makan, alat tidur, dan sikat gigi yang sama. Protokol TBC di masa pandemi COVID-19 adalah batasi aktivitas fisik di luar rumah. Karena itu, pasien TBC diharapkan untuk menstok obat di rumah sesuai kebutuhan. Pemantauan pengobatan sebisa mungkin dilakukan secara daring. Hal ini dilakukan untuk mengurangi aktivitas fisik di luar rumah. Yang terakhir, terapi pencegahan TBC akan diberikan 2 bulan sekali. Gimana? Jadi lebih kenal kan sama TBC? Jangan lupa untuk menerapkan tips yang sudah diberikan, cuci tangan, dan selalu pakai masker keluar ya. Stay safe and stay healthy.